Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali kita di dalam persekutuan doa saat ini. Kita akan bersama-sama memulai, kita akan mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian dari KPPK nomor 49. Ku bersyukur ya tebusku. Kita akan pujikan bait pertama sampai dengan yang ketiga. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun. Mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ya denganmu, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerah yang melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita bersama-sama bersama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, dan bersyukur jika pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan boleh nyatakan dan sediakan bagi kami. Dan pada sore hari ini kami datang kepada Tuhan, kami menyatukan hati kami meskipun tidak secara langsung, tetapi secara online. Tapi kiranya saat ini Tuhan boleh mengarahkan hati kami, Tuhan boleh mempersiapkan hati kami, dan kami boleh juga menaikkan setiap sapa-sapa kami kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan jemaat di rumah masing-masing yang mendengarkan. Kiranya kami juga boleh diberkati oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang nanti kami baca, kami renungkan, juga boleh berbuah dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Akhirnya kami serahkan sepenuhnya waktu pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Nanti kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bilangan pasal yang 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya.
Kemudian nyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika anak saya yang paling kecil datang kepada saya, dan kemudian dia menyampaikan keinginannya untuk memiliki sebuah mainan yang beberapa hari sebelumnya dia lihat di toko mainan. Dia menyampaikan ini bukan hanya 1-2 kali, tetapi berkali-kali ketika dia bertemu dengan saya atau ketika dia mau tidur. Ya, dia sampaikan bahwa ya, aku ingin dibelikan mainan yang kemarin tak lihat di toko mainan. Ya, beberapa saat kemudian, ya beberapa hari kemudian, ya saya membelikan mainan itu bagi dia. Ya, mainan yang dia inginkan. Dan ketika saya beli dan kemudian mainan itu saya bawa pulang dan saya berikan kepada anak itu, saya melihat begitu respon begitu senang, respon yang begitu gembira yang keluar dari diri anak saya. Dia sangat senang dan dia sangat gembira. Dan beberapa hari dia terus bermain dengan mainan barunya, ya beberapa hari. Namun apa yang terjadi setelah beberapa hari, ya ternyata kesenangannya terhadap mainan itu mulai pudar ketika mainan itu sudah dia miliki, ya dia mulai jarang, ya. Hari pertama dia setiap hari mainan dengan mainan barunya, hari kedua ya tetap main dengan mainan barunya, tapi hari ketiga dan hari selanjutnya waktu dia bermain dengan mainan barunya itu semakin berkurang. Ya, semakin berkurang, bahkan saat ini mainan itu sama sekali tidak dia mainkan dan hanya dia taruh di tempat mainan. Bapak Ibu Tuhan, ketika saya merenungkan apa yang terjadi mengingat kembali apa yang terjadi dengan anak saya, ya saya mendapatkan satu poin bahwa sebenarnya hal apa yang dialami anak saya itu juga mewakili yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia dan juga orang-orang Kristen. Kadang-kala dalam kehidupan kita, berkat-berkat istimewa yang kita nikmati setiap hari yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan bagi kita, berkat yang sebenarnya itu adalah hal yang luar biasa, hal yang kita butuhkan. Namun ketika itu setiap hari kita nikmati, lama-kelamaan berkat Tuhan itu menjadi hal yang biasa. Dan bahkan karena menjadi hal yang biasa, maka kebanyakan orang merasa tidak perlu lagi bersyukur atau mensyukuri apa yang diterimanya. Salah satu contohnya adalah oksigen. Ya, oksigen tentu kita tahu bahwa oksigen adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Namun jujur, seberapa banyak di antara orang Kristen yang setiap hari bersyukur untuk oksigen yang Tuhan boleh berikan dan Tuhan boleh sediakan bagi mereka. Jujur, jarang sekali kita bersyukur untuk oksigen itu. Namun kemudian mereka baru sadar bahwa oksigen itu begitu penting. Ya, oksigen itu begitu penting ketika mereka mengalami sakit dan kemudian mereka membutuhkan pertolongan, bantuan alat pernapasan. Ya, tentunya dengan alat pernapasan yaitu tabung oksigen. Dan itu bukan didapat gratis, tetapi mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli itu. Mereka mulai sadar, mulai diingatkan bahwa ternyata oksigen itu mahal ketika ada dalam tabung. Ya, karena kenapa? Kita nggak bersyukur dengan oksigen yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan setiap hari. Apa nunggu kita sakit untuk kita bersyukur? Nah, bahwa yang dikasih Tuhan, hal itu juga yang terjadi dengan orang Israel. Di dalam nats yang kita baca dalam Bilangan pasal yang 11 ayat 1 yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang mengalami
banyak sekali pertolongan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang banyak sekali mengalami mujizat Tuhan. Ketika mereka di padang gurun, di tanah gersang, tidak ada makanan, Tuhan memberi mereka makan dengan mana. Satu makanan yang dalam bahasa aslinya itu, apa sih ini? Ya, makanan apa? Apa ini? Sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada di dunia diberikan bagi mereka. Namun kemudian karena itu adalah sesuatu yang biasa mereka terima, sehingga kemudian mana menjadi hal yang biasa, bahkan bagi mereka tidak perlu mengucap syukur. Dan kita juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang lain yang boleh diberikan bagi orang Israel. Ya, tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu adalah satu tanda penyertaan Tuhan yang menyertai mereka pada siang hari. Di padang gurun yang begitu panas pada siang hari, mereka tidak kepanasan. Mereka tetap bisa melakukan perjalanan dan mereka boleh menikmati perlindungan dari terik matahari. Dan juga ada tiang api, satu tiang yang satu tanda penyertaan Tuhan, di mana pada malam hari suhu di padang gurun itu berubah 180 derajat menjadi sangat dingin. Dan mereka karena adanya tiang api, mereka tetap hangat, mereka tetap mengalami kehangatan dan tidak kedinginan. Dan juga mereka boleh tetap bisa melakukan perjalanan pada malam hari. Banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang boleh dinyatakan bagi orang Israel oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi? Karena itu adalah berkat yang setiap hari boleh mereka nikmati, berkat yang setiap saat boleh mereka nikmati, lama-kelamaan berkat itu menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Dan bahkan tidak ada lagi dorongan untuk mereka boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan bagi mereka. Dan apa yang terjadi ketika mereka mulai tidak bersyukur dengan Tuhan? Dan apa yang terjadi ketika mereka tidak bersyukur dengan setiap berkat Tuhan yang mereka terima? Api Tuhan menyala di tengah-tengah mereka. Api Tuhan merajalela di tengah-tengah perkemahan mereka. Dan kemudian sebagai tanda bahwa Tuhan murka karena mereka tidak bersyukur terhadap berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan bagi mereka setiap harinya. Bapak Ibu Tuhan, dalam kehidupan kita juga demikian. Tuhan memberikan bagi kita banyak sekali berkat. Setiap hari kita diberikan makanan yang makan untuk kita makan. Kita diberikan rumah untuk kita boleh tinggal. Kita diberikan keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, dan anak-anak yang bertumbuh dengan baik yang setiap hari itu bersama-sama dengan kita. Dan kita mungkin juga diberikan satu pekerjaan yang baik, yang itu kemudian kita boleh melalui berkat itu, melalui pekerjaan itu boleh memelihara keluarga kita. Namun yang jadi pertanyaannya, pernahkah kita bersyukur dan selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati setiap hari itu? Apakah kita sudah bersyukur dengan makanan yang kita nikmati? Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan dengan minuman yang kita nikmati? Melalui pembelajaran daripada bangsa Israel, Tuhan mau kita bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bersyukur terhadap penyertaan dan pemeliharaan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita bisa bersyukur dan kita mulai takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan itu? Yaitu kita mulai belajar menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita sudah menemukan bilangannya, yang terjadi adalah maka kita akan takjub. Ternyata luar biasa, sudah banyak hal yang Tuhan boleh berikan dan nyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan boleh mendorong kita untuk kita terus memiliki rasa syukur terhadap berkat-berkat, terhadap hari baru, udara, terhadap makan minuman yang kita nikmati setiap hari. Meskipun itu adalah sesuatu yang setiap hari ada bagi kita, tapi kita perlu bersyukur karena itu semua adalah
karena Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kami boleh diberkati Tuhan dengan satu pengertian yang luar biasa melalui bangsa Israel, di mana kami diajarkan untuk kami terus bersyukur dan terus mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, dan berkati kami. Kiranya Tuhan terus memimpin kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang mengucap syukur dalam segala hal di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini seluruh kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita menaikkan setiap pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Yang pertama, kita terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kita sebutkan nama-nama yang kita ingat. Dan yang kedua, kita juga terus berdoa bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan di gereja GKI Immanuel Lawang, di dalam setiap pergumulan, baik dalam pekerjaan, keluarga, dan dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Kita juga terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang ada di Pos PI Donomulyo. Kita serahkan, kita dukung dalam doa bagi hamba Tuhan, para pengurus dan jemaat di sana, dan untuk setiap kerinduan-kerinduan secara khusus untuk pengadaan tempat ibadah yang permanen. Kita juga berdoa bagi Sekolah Kristen Pelita Kasih, satu lembaga pendidikan yang boleh dinaungi oleh gereja kita. Kita serahkan untuk setiap pengurus yayasan, kita serahkan untuk koordinator sekolah, kepala sekolah, para guru, para pegawai, dan juga para murid dan juga wali murid, sehingga mereka boleh bersama-sama bersinergi di dalam setiap peranan mereka untuk memajukan dan mewujudkan visi yang Tuhan boleh taruh di awal berdirinya sekolah ini. Kita juga terus berdoa bagi keberadaan bangsa negara kita. Kita doakan bagi para pemimpin negara kita di dalam menangani masalah ekonomi dan juga penanganan COVID-19 sampai saat ini. Kita doakan para medis yang sedang berjuang untuk menangani COVID dan juga untuk keperluan-keperluan alat perlindungan diri dan juga alat-alat penunjang lainnya. Kiranya Tuhan juga yang boleh campur tangan. Kita berdoa bagi para keluarga dokter yang ada di rumah, kiranya mereka juga boleh diberikan kekuatan dan juga kiranya mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Kita juga berdoa bagi pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember yang akan datang. Kita dukung dalam doa supaya semua boleh dipersiapkan dengan baik. Di tengah-tengah pandemi ini, pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID, tetapi semua boleh dipersiapkan dengan baik. Para lembaga penyelenggara KPU, Bawaslu, dan juga aparat keamanan, mereka juga boleh bekerja sama, bersinergi untuk mewujudkan pilkada yang jujur dan adil, sehingga boleh menjaring pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia melalui pekabaran Injil, melalui lembaga misi, dan juga sarana-sarana yang lain. Kita bawa dalam doa. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini kembali kami boleh diperkenankan datang kepada Tuhan. Kami bersama-sama rindu dan terus membawa setiap keberadaan saudara-saudara seiman kami, jemaat-Mu yang sampai saat ini masih dalam kondisi sakit dan dalam proses pemulihan. Kami serahkan untuk Bapak Chandra Surya, kami serahkan untuk Ibu Suprapti, kami serahkan untuk proses pemulihan Ibu Isa, kami serahkan untuk Ibu Yuli, adik daripada Ibu Toto, pemulihan daripada Bapak EDS, jemaat di Donomulyo, dan bagi pemulihan kesehatan Ibu Yasin. Kiranya Tuhan juga tolong setiap jemaat yang lain yang saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh yang tidak mau sebutkan, kiranya Tuhan juga boleh melawat mereka. Kiranya di tengah-tengah kelemahan tubuh ini mereka terus dipeliharakan iman hidup mereka boleh semakin
dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi mungkin orang-orang di sekitar mereka, sehingga di tengah-tengah kondisi sakit mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan, boleh tetap mengandalkan Engkau sebagai juru selamat hidup mereka. Kami juga menyerahkan untuk anggota keluarga yang boleh mendampingi, kiranya Tuhan juga boleh tolong, Tuhan yang campur tangan berikan kesehatan, kekuatan yang cukup, dan juga kesabaran dalam mendampingi anggota keluarga yang sakit. Kami juga bersama-sama berdoa menyerahkan untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di gerejamu. Kiranya Tuhan juga boleh satu persatu lawat mereka di dalam setiap pergumulan masing-masing, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan juga dalam usaha dan apapun yang digumulkan. Kiranya Tuhan juga boleh hadir, Tuhan boleh memberikan pertolongan, dan Tuhan juga boleh membawa mereka untuk boleh terus setia mengenal Tuhan dan terus mencari Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga bersama-sama Bapa saat ini rindu membawa dalam doa kami bagi keberadaan gerejamu di GKI Immanuel Lawang, di dalam pelayanan secara khusus di pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga boleh tolong gerejamu terus dipakai Tuhan. Setiap program yang dilakukan, disusun, kiranya itu semua juga boleh dipakai Tuhan, boleh dikerjakan sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga pekerjaan Tuhan boleh semakin bertumbuh dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan dalam pelayanan gerejamu. Kami menyerahkan untuk para majelis, para hamba Tuhan, kiranya mereka masing-masing boleh diberkati Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan yang boleh dikerjakan. Tuhan juga boleh tolong mereka. Kami bersama-sama juga saat sore hari ini teringat bagi Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami terus berdoa bagi lembaga pendidikan ini, kiranya Tuhan juga boleh campur tangan di dalam pelayanan yang ada secara khusus dalam bidang pendidikan. Setiap pengurus yayasan Tuhan berkati dengan segala perencanaan-perencanaannya. Kami serahkan ke koordinator sekolah, kepala sekolah, para guru dan para pegawai, para murid, kiranya masing-masing Tuhan juga boleh berkati melalui setiap peranan mereka dan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga bersama-sama saat ini berdoa bagi Posko Idona Mulyo, satu tempat pelayanan perintisan yang Tuhan boleh percayakan untuk dinami gerejamu. Kau berkati untuk hamba Tuhan yang ada di Idona Mulyo. Kami serahkan untuk pengurus yang ada dan jemaat yang ada. Kiranya Tuhan juga boleh tolong campur tangan, pakai mereka sebagai alat, sehingga melalui kehidupan mereka banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Kami juga bersama-sama menyerahkan untuk kerinduan untuk memiliki tempat yang permanen, Tuhan yang terus campur tangan, dan beberapa saat Tuhan boleh membuka jalan, kiranya itu semua boleh terjadi, dan penyertaan Tuhan terus dinyatakan dalam setiap prosesnya. Kami serahkan juga untuk keberadaan bangsa negara kami ya Tuhan, di dalam pergumulan di pandemi COVID-19. Kami serahkan pemimpin negara kami yang terus bertanggung jawab memerintah demi keberlangsungan bangsa ini. Kami serahkan untuk Presiden dengan kiranya hikmat-Mu yang Tuhan berikan bagi beliau, sehingga boleh pemikiran yang baru boleh ada untuk membawa bangsa ini semakin dapat keluar dari krisis yang ada. Kami juga menyerahkan untuk para menteri kabinet dalam tanggung jawab mereka masing-masing, lembaga-lembaga negara yang ada mereka bersinergi di dalam tanggung jawab mereka untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan aman. Kami juga bersama-sama menyerahkan ya Tuhan untuk proses penanganan COVID-19 yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan juga boleh menolong para medis yang bekerja di garis depan. Tuhan juga boleh tolong keluarga mereka yang ditinggalkan. Tuhan juga boleh berkati dengan penghiburan, kekuatan di dalam kehidupan mereka yang jauh daripada anggota keluarga yang boleh melayani di dalam perawatan medis yang ada. Kami menyerahkan juga Bapak dalam surga untuk pilkada serentak yang rencananya akan diadakan pada bulan Desember yang akan datang. Tuhan juga boleh tolong persiapan-persiapan yang dilakukan oleh lembaga terkait, KPU dan Bawaslu dan juga Pergamanan, kiranya semua boleh dipersiapkan dengan baik dan terjadi pilkada yang baik, jujur, dan menjadi pemimpin yang punya hati dan takut akan Tuhan.
Kami menyerahkan juga untuk bersama-sama untuk lembaga-lembaga pelayanan misi yang ada di Indonesia, baik melalui pendidikan, melalui sekolah, melalui lembaga sosial, dan juga melalui pengutusan misionaris. Kita juga boleh campur tangan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, Injil Tuhan boleh semakin disebarluaskan dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Akhirnya kami sekali lagi menyerahkan untuk setiap berdoa kami Tuhan hanya ke dalam kuasa Tuhan, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Tuhan yang boleh menolong dan Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami. Marilah Bapak Ibu dengan Tuhan kita mengarahkan hati hidup kita, dan kita boleh menerima berkat yang daripada Allah, damai sejahtera dan sukacita, penyertaan di dalam Tuhan boleh senantiasa dinyatakan dan boleh menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita sudah selesai. Selamat sore dan Tuhan memberkati.